Ibnul Qayyim, kita telah tambahkan di minggu lalu bahwasannya sabar itu juga perlu ketika seseorang hendak menuntut ilmu. Saya ulangi jamaah sekalian, bahwasannya sabar ini juga perlu ketika kita sedang menuntut ilmu. Telah kita bahas contoh. Masih ada tidak dari antum yang mengingat sabar yang bagaimana Ustaz dalam menuntut ilmu yang dimaksud di sini? Selain dari 3 pembahasan yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, sabar di dalam menuntut ilmu itu bagaimana gambarannya? Salah satu yang telah kita tegaskan di pertemuan sebelumnya, dengan cara kita tidak tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, man ramal ilmu jumlah dhahaba anhu jumlah fa innama yu'khadhu al-ilmu ala marril ayami wal layali, kata beliau. Barang siapa yang ingin memiliki ilmu sekaligus, pegang. Imam Az-Zuhri mengatakan maka ilmu akan hilang darinya sekaligus. Tidak dengan berlangsungnya hari dan malam-malam. Antara perkataan Al-Imam Az-Zuhri dengan sabar, apa korelasinya? Karena orang yang ingin memiliki ilmu sekaligus menunjukkan dia tidak sabar dalam menuntut ilmu, tergesa-gesa dia. Akhirnya apa? Menempuh jalan yang instan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi jadilah kalian pengabdi Allah karena kalian telah mengajarkan Alkitab dan karena kamu telah mempelajarinya, kata Allah. Kita telah katakan makna rabbani dalam ayat ini dikatakan oleh para ulama, apa maksudnya? Mereka adalah ulama yang menyampaikan ilmu secara bertahap. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menafsirkan kalimat rabbani di sini, kata beliau, wa yuqalu ar-rabbaniyyu alladhi yurabbi an-nas bi sigharil ilmi qabla kibarihi, kata beliau. Yang dimaksud dari rabbani, kata Imam Al-Bukhari, mereka adalah para alim ulama yang mengajarkan ilmu yang kecil terlebih dahulu sebelum ilmu yang besar. Dan inilah makna sabar ikhwani fiddin di dalam menuntut ilmu. Karena kalau bukan karena tahapan yang panjang, kalau bukan karena sabar di dalam menuntut ilmu, maka semua kita bisa menjadi ulama, alaysa kadzalik? Tapi pada kenyataannya kita dapati di waqi', di kenyataan sedikit tidak jumlah ulama, sedikit tidak, karena sabar, karena mereka banyak yang tidak sabar di dalam menuntut ilmu, sehingga tidak menjadi ulama mereka dan tidak juga mengikuti tahapan yang benar. Inilah arti kesabaran yang kita maksud di dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar yang kedua apa itu? Sabar yang kedua, setelah sabar dalam menuntut ilmu, kita butuh sabar di dalam beramal. Jadi ketika antum melakukan sholat, puasa, antum butuh tidak kesabaran di dalamnya? Butuh di dalam melaksanakan ibadah atau amal saleh. Ada sebagian orang ikhwan fiddin, kalau mereka tidur, terutama di sholat subuh dan sholat asar itu mustaghraq, kata orang Arab, tenggelam. Antum tahu makna tenggelam? Tidurnya itu dia tidak merasa apa yang ada di sekelilingnya ikhwan fiddin. Kalau dia sudah tidur, subhanallah, bom jatuh pun dia tetap dengan tidurnya. Maka mereka ini berat sekali untuk bangun sholat subuh atau berat untuk melaksanakan sholat asar, tapi mereka bersabar ikhwan fiddin, berusaha semaksimal mungkin untuk menempuh perjalanan menuju masjid. Kemudian
sedikit kita garis bawahi tentang pengertian sabar yang dikatakan oleh para ulama, habsun nafsi an asya wa ala asya, menahan diri di atas sesuatu dan dari suatu hal. Maksudnya apa, Ustaz? Seakan-akan penafsiran sabar ini menunjukkan kepada kita seseorang tetap bersabar ketika musibah atau ujian sedang menimpa dirinya dan ketika ujian dan musibah telah berlalu darinya. Alaysa kadzalik? Antum melaksanakan sholat, antum bersabar. Kemudian apa yang dimaksud adalah bersabar setelah melakukan amal soleh. Para ulama mengatakan, saya ulangi karena poin ini penting jamaah sekalian, mohon antum pahami baik-baik. Para ulama mengatakan bersabar itu tidak hanya ketika antum melakukan amalan, tapi pasca amalan antum harus bersabar. Apa yang dimaksud bersabar setelah keluar dari amalan itu? Ada yang bisa menjadi selain dua orang yang kemarin, antum sukut, diam. Saya mau melihat ada tidak yang masih hidup hari ini. Apa yang dimaksud dengan bersabar setelah amalan itu dilaksanakan? Ada dua penafsiran, atau ada dua macam sabar yang dikatakan oleh para ulama. Ada yang bisa menjawab? Ahsant. Itu masuk kemana? Masuk. Masya Allah, berarti dia termasuk yang masuk. Maksud dari bersabar pasca amalan itu dilakukan, maksudnya seseorang tetap menjaga dirinya, bersabar di atas kebaikan agar dia tidak melakukan kemaksiatan. Maksudnya apa, Ustaz? Antum telah sholat ini, antum telah meraih pahala kebaikan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa kadzalik? Maka dia bersabar untuk tidak melakukan keburukan karena sebagaimana kata para ulama, kebaikan dapat menghapus keburukan. Demikian juga keburukan yang terjadi setelah antum melakukan amalan sholat tadi itu berdampak kepada kebaikan, bisa menghapus kebaikan, atau paling tidak kata para ulama mengurangi kebaikan. Lahu ta'thir, punya dampak terhadap kebaikan yang antum lakukan. Maka bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan pasca amal kebaikan yang telah antum lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Qala salaf bil ma'asi, jangan kalian batalkan amal kalian, maksudnya dengan dia melakukan kemaksiatan. Itu sabar yang pertama. Dan ini yang jarang kita. Kita hanya berpikir sabar Ustaz ketika saya nggak punya apa-apa di rumah Ustaz. Yang kayak begini nih jauh dari pemahaman kita mengenai sabar. Sabar yang saya kenal selama ini Ustaz adalah sabar ketika saya ditimpa musibah Ustaz. Tapi sabar yang model seperti ini saya anggap bukan kesabaran Ustaz. Gagal lagi dalam melakukan gagal lagi, tidak ada dampak karena kita belum sholat merasa boleh untuk melakukan kemaksiatan setelah ini. Sabar yang pertama, sabar pasca amal soleh telah dilakukan. Yang kedua, tasmi' biha, sabar dari sum'ah. Maksudnya apa? Sebagai orang lemah, ketika dia baru berjus harus pakai dia sampaikan kepada temannya dengan cara sindiran. Wallah, alangkah nikmatnya bangun sholat semalam nggak banyak-banyak, 1 juz saja. Soal ini merendah untuk meninggi.
Ya ikhwani fiddin, ini saya sampaikan kepada mereka yang suka sekali sum'ah, riya, dan kita telah bedakan kemarin apa perbedaan sum'ah dan riya. Sum'ah artinya ingin memperdengarkan amalan kebaikan dengan niat dipuji. Paham ini ikhwan? Antum ceritakan kembali kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang antum lakukan dengan niat dipuji. Maka saya sampaikan ikhwani fiddin agar antum tidak ingin beramal dengan niat manusia. Dan ingat, riya ini termasuk dia syirik kecil, karena dia tidak lagi beribadah untuk Allah, tapi untuk dipuji manusia. Maka mereka yang punya benih-benih riya atau sum'ah, Anda sampaikan kepada antum bahwasannya pujian manusia, celaan manusia terhadap antum itu hanya lisan saja. Antum ganteng ya, 1000 kali dia bilang antum ganteng, antum tambah ganteng? Enggak. Atau antum jelek ya, 1000 kali sampai bibirnya bengkak ikhwan, tambah jelek antum. Jadi mau dia puji ikhwan, tidak bertambah satupun dari badan antum, tidak juga. Atau kalau seseorang yang Masya Allah bangun sholat malam atau sering menceritakan amalnya, antum capek-capek, tunggu pagi. Pas jam 12 malam itu, antum bangun terus antum ketuk pintu rumah teman antum, terus gelar sejadah, liatin gue mau sholat, itu aja. Capek nggak? Nah, kalau antum sibuk harus menyampaikan, antum ketuk pintu rumah dia, gelar sejadah, liatin gue mau sholat. Capek ikhwani fiddin hanya untuk dengar pujian dia, tidak ada gunanya jamaah sekalian. Maka semua yang dilontarkan oleh manusia tidak akan pernah habis. Maka jangan kita cari apa yang ada di lisan manusia itu. Capek, lelah, letih saja yang kita dapat. Kita lakukan insya Allah untuk Allah dengan mempelajari tauhid, akan terkikis pelan-pelan poin-poin riya dan sum'ah atau benih-benihnya yang masih melekat di dalam diri. Lakukan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan mempelajari tentang sabar ini kita tahu hal pertama yang harus kita jauhi juga. Ternyata itu bagian dari kesabaran. Susah bagi sebagian orang untuk bersabar dari lisan mereka untuk tidak menceritakan kembali. Maka menahan diri dari hal-hal seperti ini itu berbuah pahala yang luar biasa besar. Sama seperti antum terkena musibah, kemudian antum bersabar, kebakaran rumah antum, waliya'udzubillah, antum bersabar untuk tidak menceritakan amal kebaikan yang antum lakukan, itu juga berat. Makanya butuh kepada kesabaran. Dan sabar yang berikutnya adalah mengenai sabar di dalam berdakwah. Sabar di dalam berdakwah ini jamaah sekalian, sebelum saya masuk ke sabar di dalam berdakwah, kemarin saya sempat sebutkan statement closing. Siapa yang bisa mengulangi itu mendapatkan hadiah. Statement closing yang bisa mengulangi, karena yang paling ending itu yang biasa yang paling membekas. Ana sempat sampaikan statement closing kemarin mengenai riya di dalam beramal. Ada dari antum yang masih ingat? Dan ini diambil dari perkataan para salaf, para ulama dahulu. Atau seperti itu saja, antum isyaratkan saja boleh. Ada yang bisa kita review kembali ilmu setiap hari, karena ilmu butuh di murajaah jamaah sekalian. Hafalkan ini. Sebagaimana engkau menginginkan keburukanmu ditutup oleh Allah, maka tutuplah pula amalan kebaikan serapat mungkin. Sebagaimana antum tidak mau aib-aib antum dibongkar oleh Allah, antum ingin ditutup oleh Allah serapat-rapatnya, maka tutuplah pula amalan kebaikan itu serapat-rapatnya. Ini adalah ciri khas para salaf, para ulama, dan para penuntut ilmu syar'i. Mereka haris, sangat bersungguh-sungguh di dalam menjaga amalan mereka.
Karena yang kita dapat dari melanggar ini semua jamaah sekalian, lelah, letih, bahkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman yang besar karena riya. 2 orang kata Nabi yang bersujud sama panjangnya, ruku sama panjangnya, yang satu masuk ke Jannatun Na'im, yang kedua masuk ke neraka Jahim. Apa yang membedakan mereka? Secara zahir antum lihat sama. Mereka datang menggunakan kendaraan dari tempat yang 11-12 jauhnya, menggunakan air wudhu masjid. Mereka sholat 2 rakaat, masing-masing dari kita paling tahu jawabannya. Siapa yang ikhlas berdiri tadi di sini, dia melakukan sholat sunnah, kemudian membaca doa-doa di dalamnya, kemudian melakukan sholat wajib dengan khusyuknya, itu dia dengan Allah. Secara zahir kita melihat antum semua khusyuk, tapi kata Nabi, sholatnya menghantarkannya ke dalam surga, sholatnya menghantarkan ke dalam neraka. Hanya masalah hati. Allahu Akbar. Masalah niat. Makanya di dalam semua kitab-kitab para ulama mulai pembahasan mereka dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Dan niat ini yataqallab, kata para ulama. Summiya qalbu li'annaha yataqallab, li'annahu yataqallab. Dinamakan itu qalb karena yataqallab, karena dia putar-putar. Jadi penting bagi seorang muslim hatta dia menghadiri memperbaiki niat. La riya'an sum'ah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, untuk ditulis dengan talabul ilmi afdalul amali man sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu jamaah sekalian, amalan yang utama, yang paling afdal. Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab afdalul ibadat wa afdalul a'mal, sebaik-baik ibadat, sebaik amalan menuntut ilmu. Bagi Imam Ahmad, sahhat niat, sah dan benar. Ketika ditanya bi'ayyi niyah, maka bagaimana cara kita memperbaiki? Kata Imam Ahmad, ini yatawadhu, untuk tawadhu, rendah diri, lupa ilmu. Semakin merasa tidak apa-apa jamaah sekalian dengan apa yang kita jumpai ini. Di 1-2 ilmu, merasa saja, merasa dengan ustadz saja. Subhanallah, semua orang kecil dan semua harus kembali dirinya di dunia ini, sehingga apabila dia terburu-buru menjawab. Para sahabat ketika ditanyakan kepada mereka sebuah pertanyaan disampaikan, tanyakan ke fulan, tanyakan ke fulan, tanyakan dengan yang kita lihat sekarang di media sosial, ikhwan. Lihat siapa dia dahulu, tapi berbicara seperti mufti yang memberikan fatwa ilmu. Wal'iyadzubillah. Dan ini zaman-zaman telah mendekati akhir zaman, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, di antara salah satu tanda akhir banyaknya ruwaibidhah. Apa itu ruwaibidhah? Mereka yang berbicara perkara din, sedangkan mereka tidak tahu din walaupun seujung kuku itu. Kemudian berikutnya adalah sabar di dalam berdakwah. Ini sabar terakhir dan sabar yang akan menutup pembahasan 4 hal yang diketahui oleh
muslim. Perkara di dalam berdakwah tidak kalah penting. Karena jika seseorang telah menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, sudah mulai menyentuh ranah dakwah, akan menemui gangguan-gangguan dan rintangan-rintangan. Orang yang berdakwah, ingat dua kata. Orang yang berdakwah pasti akan dan ini sudah menjadi hal yang sunnatullah. Makanya di antara nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala catat di dalam Al-Qur'an karena penting ini. Katakan wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala sabaq inna dhalika min 'azmil umur. Kata beliau. Wa'mur bil ma'ruf, kata beliau. Ajaklah orang, perintah orang kepada yang ma'ruf, kepada hal yang baik-baik. Wanha 'anil munkar, dan jaga manusia dan larang manusia, cegah mereka dari yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak. Perhatikan redaksi ayat ini. Begini cara memahami ayat jamaah sekalian. Allah mencatat wasiat dari Luqman al-Hakim. Dia katakan wa'mur bil ma'rufi, kemudian ada huruf waw, wanha 'anil munkar. Huruf waw ini di dalam bahasa Arab itu yufidul ishtiraku fil hukum ma'at tagayur. Al-aslu fil 'atfil mughayarah lishtiraki fil hukum ma'at tagayur, kata para ulama nahwu. Jadi tugas atau fungsi huruf waw untuk menyebutkan hal sebelum waw dan sesudahnya ini masih satu hukum. Paham antum? Masih satu tema, satu pembahasan. Dikatakan wa'mur bil ma'ruf, perintah orang dengan yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegahlah manusia dari hal-hal yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabar pula dari hal-hal yang akan menimpamu, dari ujian-ujian. Wa'mur bil ma'ruf artinya begini terjemahan. Perintahkan orang kepada sebuah yang ma'ruf dan bersabar. Kemudian cegah manusia dari hal yang ma'ruf dan bersabar. Untuk paham sekarang bahasa Arab seperti itu. Jadi bersabar yang antum pahami selama ini ketika ditimpa musibah saja, ternyata bersabar ketika memerintahkan orang untuk kebaikan butuh sabar yang luar biasa. Antum ketika terkadang ingin menasihati seseorang dengan kebaikan untuk akhiratnya, terkadang antum dapat tidak dampaknya dari nasihat antum? Dapat. Ibarat antum sudah memberikan air susu, dibalas antum dengan air racun. Menyakitkan jamaah sekalian. Antum datang kepada dirinya, berdakwah untuknya, bersabar, kemudian menyelamatkan akhiratnya, terkadang hal buruk menimpa diri antum. Ini banyak antum. Buat yang baru hijrah, kami sering mendengar cerita bahwasannya, wah Ustaz, kami qadarullah, alhamdulillah suami istri telah hijrah, berhijab, tapi musibah terbesar dalam hidup kami kedua orang tua kami, Ustaz. Mereka tidak menerima dengan perubahan yang terjadi di diri kami. Menangis kami tiap hari. Mereka mencela-cela kami, mencela secara tidak langsung apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Maka ingatlah dengan apa yang terjadi dengan Abu Hurairah. Ketika ibunya sering kali mencela-cela Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, wahai ibu, cukuplah dari mencela Rasulullah SAW. Di satu sisi, dia tidak ingin berbuat buruk kepada ibunya yang telah melahirkan dirinya, karena pada saat itu ibunya belum masuk Islam. Tapi di sisi yang lain, dia ingin sekali membela Rasulullah SAW,
ingin mencegah ibunya dari mencela-cela Rasulullah SAW. Tidak tahan dia dengan kondisinya, mengalir air matanya, berlari kepada Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sering mencela dirimu, sering mengatakan hal yang buruk tentangmu ya Rasulullah. Aku tidak sampai hati untuk memarahi ibuku, karena dia adalah ibu yang melahirkan diriku, tapi kecintaanku kepadamu terlalu besar dari itu sehingga aku ingin mencegahnya, memarahinya. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Allah doakan agar diberikan hidayah kepada ibundanya Abu Hurairah. Setelah selesai conversation, pembicaraan ini, balik Abu Hurairah ke rumahnya. Sewaktu dia ingin masuk ke rumahnya, tiba-tiba ibunya dari dalam rumah mengatakan, "Kaf ya Abi Abu Hurairah, berhenti engkau di depan pintu Abu Hurairah." Tercengang Abu Hurairah. Tidak normal hal seperti ini dikatakan oleh ibuku. Kemudian Abu Hurairah berhenti di hadapan pintu dan mendengar bunyi percikan air di dalamnya seperti ada seorang yang mandi. Ketika ibunya telah mengizinkannya masuklah Abu Hurairah. Kemudian ibunya langsung mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia langsung masuk Islam seketika, dan dikatakan oleh para ulama, ini salah satu doa tercepat Nabi yang pernah ada. Doa tadi balik ke rumah dan kondisi orang ini lagi marah. Subhanallah, balik ke rumah karena perbuatan baik dirinya justru menjadikan sebab hidayah bagi kedua orang tuanya. Maka kalau antum yang bertanya, ya Ustaz, apa yang harus kami lakukan ketika orang tua kami membenci diri kami? Bersabar dan terus berbuat baik, jamaah sekalian. Dan yakinlah dengan cara itu, cara tercepat memberikan hidayah kepada orang tua. Tetap bersabar dan tetap berbuat baik kepada mereka. Akan luluhlah hati mereka dengan itu. Subhanallah. Dengan kejadian itu menyebabkan masuk Islamlah ibunya. Dan ini bersabar di dalam berdakwah. Bersabar dari orang-orang terdekat kita juga ketika kita berdakwah. Dan ingat, telah kita katakan sabar ini adalah tingkatan paling rendah. Dan hendaklah seseorang selalu memupuk ini dan terus naik tingkatan ke ridha dan naik tingkatan bersyukur. Apapun yang menimpa dia dari musibah, dia ingat firman Allah. Kalau dia bersabar, oke, banyak yang akan dia dapat. Sedangkan Nabi SAW pun mengatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairu ma'usa min as-sabr." Tidaklah seorang diberikan sebuah pemberian lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Semua hal bisa dia sabarkan, tapi itu bukan hal yang paling tinggi, jamaah sekalian. Di atas itu ada ridha, dan di atas dari itu semua ada syukur. Jadi ditimpa musibah dia bersyukur, alhamdulillah, karena dia mengingat firman Allah yang mengatakan, "La in syakartum." Kalau seandainya dia hanya bersabar, gak jadi datang tambahan dari Allah. Karena hanya dengan bersyukur saja Allah akan menggantinya dengan tambahan yang lebih baik. Dan bersabar ini, jamaah sekalian, merupakan hal yang berat bagi sebagian orang, tapi ringan dan manis pada ending dari perjalanan hidupnya. Itulah hakikat sabar. Baik, inilah 4 perkara, jamaah sekalian, yang dibahas oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab tentang ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, berdakwah dan bersabar. Dan semua ini telah terkumpul di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Wal 'asr, kata Allah. Para ulama meriwayatkan beberapa tafsiran yang dimaksud dengan al-'asr.
Ada di antara para ulama yang mengatakan al-asr di dalam ayat ini artinya waktu. Sebagian para ahli tafsir menafsirkannya yang dimaksud dengan al-asr di sini adalah waktu asar. Dan ada juga para ulama yang menafsirkan dengan al-asr di sini adalah salat asar. Jadi ada tiga, ada waktu, ini lebih umum. Yang kedua ada salat asar, dan yang ketiga adalah waktu asar. Inilah tafsiran wal asar. Allah memulai dan bersumpah dengan waktu. Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Para ulama menjelaskan bahwa kerugian meliputinya dari segala arah. Allah tidak berkata manusia rugi. Allah tidak katakan manusia rugi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusr. Tetapi Allah menyebutkan bahwa manusia di dalam kerugian, yaitu seakan-akan manusia tenggelam dalam kerugian sehingga kerugian itu menerpanya dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah oleh para ulama. Seakan-akan dia terhimpit di dalam kerugian, jamaah sekalian. Maka siapakah yang selamat dari kerugian yang meliputi dari segala sisi? Tidak ada lain, mereka adalah yang pertama orang-orang yang beriman. Beriman ini mengharuskan berilmu. Tidak mungkin seseorang beriman tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, mereka yang beramal saleh. Yang ketiga, mereka yang saling berwasiat dalam kebenaran, yakni berdakwah, mengingatkan kepada manusia. Dan mereka yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Para sahabat jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mereka sering mewasiatkan satu sama lain tentang ayat ini. Telah datang kabar dari al-Imam Abu Madinah Ad-Darimi. Jadi al-Imam At-Tabari dalam kitabnya Al-Awsat, beliau mengatakan Abu Madinah Ad-Darimi. Atau pernah dengar nama ini? Abu Madinah Ad-Darimi ini para ulama ikhtilaf apakah dia masuk di kalangan para sahabat atau para tabi'in. Intinya dia meriwayatkan, dia mengatakan kana rajulani min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya thumma arada an yaftariqa qara'a wahidin minhuma wal 'asr hatta yakhtimaha thumma yusallimu ala kulli wahidin minhuma. Beliau meriwayatkan mengatakan dahulu ada dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali ketika mereka bertemu kemudian ingin berpisah jamaah sekalian, maka salah seorang dari mereka membaca surat Al-Asr dari awal sampai akhir, thumma yusallim, kemudian mereka salam satu sama lain. Ini adalah bentuk tawasau bil haqq dan bentuk mengingatkan kepada hal yang hak, berdakwah. Dan mereka ketika melakukan ini tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasannya surat ini adalah surat yang sangat agung dan mencangkup agama ini seluruhnya. Dari mana itu kita temui Ustaz? Dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan imam Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada umat ini kecuali hanya surat ini, maka surat ini akan cukup bagi mereka.
Baik, karena sudah azan, saya tidak ingin memotong penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i yang penting. Silahkan untuk azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam matan Ushulul Tsalatsah, dia mengatakan qala Asy-Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatu. Beliau meletakkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i ini setelah penyebutan dalil tentang 4 perkara yang telah kita bahas. Yang tercakup 4 perkara ini di dalam surat Al-Asr. Beliau datangkan redaksi Al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah kami mencari di beberapa kitab, ternyata perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini punya banyak redaksi, tapi semua bermuara di satu makna. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i ma'ruf, imam madhab yang 4. Namanya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
di antara para ulama yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW, bukan mengaku-ngaku. Nah, antum paling tahu sudah di sini. Kita mah kurang tahu. Paling banyak sudah di sini. Jawa Barat juga paling banyak. Ini Imam Syafi'i nggak pernah mengaku. Dan dia sepakat ulama paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW. Wafat tahun 204 Hijriah. Jadi bisa dicari, di cross check. Dia mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatu." Kalimat ini jamaah sekalian punya makna tentang keagungan surat Al-Asr ini. Di dalam redaksi yang lain beliau mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu ma fi hadhihi surah lakafatu." Kalau manusia bertadabbur apa isi Al-Qur'an ini, maka cukup bagi mereka. Redaksi yang lain mengatakan, "Lau fakkara an-nasu ma fi hadhihi surah lakafatuhum." Imam Syafi'i mengatakan dengan berbagai redaksi, kalau manusia berpikir tentang kandungan dari ayat ini maka cukup. Maka menjadi pertanyaan besar. Al-Imam An-Nawawi, murid Al-Imam Syafi'i yang mengikuti madhabnya yang terkenal, beliau mengatakan maksudnya an-nasu fi ghaflah an hadhihi surah. Bahwasannya manusia melalaikan surat ini. Banyak dari manusia, meskipun surat ini sangat mulia, tapi sedikit yang mengambil ilmu dari ayat ini. Karena banyak manusia yang lalai. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat atau ayat-ayat yang lain kecuali surat ini, maka cukup. Ayat ini cukup. Subhanallah. Kenapa demikian jamaah sekalian? Kok bisa ayat yang sedikit ini bisa mencakup Islam keseluruhan? Bagaimana cara menjawabnya? Ingat jamaah sekalian, bahwasannya perkataan ulama salaf itu mempunyai makna yang dalam. Terdapat fikih yang luar biasa di dalam setiap perkataan mereka. Sangat detail dalam memilih kalimat. Maka harus dipahami sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tidak kita ujuk-ujuk ditafsirkan dengan pemikiran kita salah. Jadi kita harus menafsirkan perkataan mereka yang dalam, karena di dalamnya terdapat fikih, dengan apa yang mereka inginkan. Maka yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dipahami dengan ada yang namanya dalalatul mutabaqah, dalalatul tadammun, dengan dalalatul luzum. Dengan 3 hal ini bisa dipahami. Subhanallah, PR Anda harus jelaskan antum apa yang dimaksud dengan dalalatul tadammun, dalalatul mutabaqah, dalalatul luzum. Karena ini dipelajari 4 tahun di syariah. Dalam ilmu fikih Anda harus jelaskan antum dalam beberapa kata. Terjemahan secara cepat, dalalatul al-mutabaqah artinya makna dari kata itu mutabiq, kesesuaian makna dari apa yang kita ucapkan 100% sama. Jelas? Itu namanya dalalatul mutabaqah. Kayak ayat ini sama seperti ini. Semisal, ini namanya mutabiq, tamaman. Dalam tinggi, kadar, bentuk, warna semua sama. Ini namanya mutabaqah. Harus sama persis. Di bawahnya ada yang namanya dalalatul tadammun, atau yang kita terjemahkan cangkupan. Memang tidak sama dengan ini, tapi ini mencangkup ini. Paham? Hal ini tidak sama, tapi mencangkup hal yang sama, sama-sama air, tapi bentuknya tidak sama. Dan yang terakhir namanya dalalatul luzum, menunjukkan kelaziman. Ini harus ini. Jelas? Maka tidak ada di dalam ayat ini perintah sholat, tidak ada alaysa kadzalik. Perintah puasa tidak ada. Terus antum bakalan bertanya, kata Imam Syafi'i, ayat ini cukup sudah bagi seorang muslim. Tapi tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah yang lain, hanya yang ada berilmu, beramal, terus berdakwah dan sabar. 4 hal ini saja Ustaz. Berarti kita tidak melakukan yang lain. Dipahami, kalau tidak dengan mutabaqah 100%, maka coba tadammun, mencangkup tidak, melazimkan tidak. Kita mulai dari poin pertama, harus berilmu. Sholat, antum harus punya ilmu tentang sholat tidak? Terus di poin kedua, beramal.
Harus antum sholat tidak? Mengamalkan ilmu yang antum pelajari. Berarti dipahami dengan dalalatul tadammun dan dalalatul luzum. Paham ini ya? Agak berat sedikit ikhwan karena antum. Tapi beginilah Islam harus dijelaskan secara metode ilmiah, ada ilmunya. Jadi mereka para ulama menjelaskan, memahami dan menyampaikan syarah ini dengan cara tadi. Kalau tidak dengan tadammun, dengan cara dalalatul luzum. Ketika ilmu harus melazimkan iman seperti tadi yang telah kita bahas. Maka ilmu tentang sholat, kalau dia tidak beriman tidak sah sholatnya. Wadah. Ada orang non muslim azan di sini, sah tidak azannya? Sepakat ya, dari salah satu syarat azan muslim. Tiba-tiba ada orang di sini nginap namanya Markus, 1 minggu di sini sholat bareng antum dari Eropa, bule. Tiba-tiba satu momen maghrib antum semua lagi sibuk, diambil mic dia azan. Apa yang antum katakan sebagai DKM? Ya Markus, ittaqillah, bertakwa kepada Allah, ente belum muslim, begitu ya? Usir antum dari masjid, begitu? Tidak, harus memperhatikan dakwah. Antum tanya, Markus, Masya Allah, suara antum bagus. Antum mau azan? Mau, saya senang suaranya. Baik, caranya asyhadu alla ilaha illallah. Antum berdakwah dia dengan dia menjadi sebab hidayah masuk Islam karena dia azan. Dia suka suara azan. Jadi begitu seseorang harus melihat dengan ilmu, memperbaiki juga dengan ilmu, dan bersabar ketika konsekuensi dari dakwah itu terjadi. Antum dapat ujian dari itu semua. Maka dengan inilah kita memahami perkataan salaf. Jadi ini ternyata yang menjadikan para sahabat itu di zaman dahulu, mereka ketika bertemu, mereka bacakan ayat ini. Maka seakan-akan mereka telah berdakwah, mereka telah saling menasihati cukup dengan membaca ayat ini. Jadi ayat ini seperti alarm untuk mengingatkan, mau apapun permasalahan yang lagi dihadapi, ayat ini mencangkup keseluruhan. Dia misalnya lagi durhaka, tiba-tiba ketemu dengan temannya, dibacakan ayat ini, teringat. Ayat ini memerintahkan untuk tidak boleh durhaka misalkan. Kembali mereka. Jadi ayat ini seperti alarm bagi seorang muslim. Nah, saya kira ini bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nasallahu ta'ala ayyu'allimana dinallah wa an yufaqihana bi kitabillah wa yarzuqana al-ilma bidzalik innahu subhanahu bidzalika wal qadir alayh. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta